Untuk kamu yang terlihat baik-baik saja, padahal kalau sendirian sering ingin hilang. Untuk kamu yang semua orang kira tangguh, padahal kenyataannya kamu hanya kehabisan opsi selain bertahan. Ya, ini buat kamu yang selalu dituntut kuat, tapi gak pernah diberi ruang untuk rapuh. Karena kadang dunia terasa lucu. Yang kuat diminta terus berdiri, yang banyak menanggung malah diminta sabar, dan yang paling tidak pernah mengeluh malah dianggap paling tidak butuh dipeluk. Ada orang yang kuat karena benar-benar kokoh. Ada juga yang kuat karena sudah tidak punya tempat untuk rebah. Ada yang menjaga semua orang, tapi tak pernah dijaga balik. Ada yang terlihat tegar, tapi setiap malam bernegosiasi soal bertahan atau menyerah. Ada yang bilang, gak apa-apa kok, padahal itu kalimat paling bohong sepanjang hidupnya. Dan kamu mungkin salah satunya, yang selalu bisa diandalkan, tapi jarang sekali diistimewakan. Yang selalu menguatkan, tapi jarang ada yang bertanya, kamu sendiri gimana? Pernahkah kamu sadar bahwa selama ini kamu bukan tidak bisa menangis? Kamu hanya takut kalau air mata itu tidak berhenti. Bahwa kamu bukan tidak butuh bantuan. Kamu hanya tidak tahu lagi siapa yang layak dimintai tolong. Bahwa kamu bukan tidak punya luka. Kamu hanya terlalu pandai menyembunyikan bekas robeknya. Jadi begini, kamu berhak lelah, kamu berhak berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk sekedar bernapas. Bahkan mesin pun dimatikan setelah bekerja terus-menerus. Kalau kamu rusak, tidak ada garansi yang menanggung. Tidak ada manusia yang kuat setiap hari. Bahkan yang paling kokoh pun bisa roboh saat angin salah arah. Yang membuatmu hebat bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena setiap jatuh kamu bangkit lagi meski sambil gemetar. Kalau dunia tidak mengizinkanmu lemah, biarkan aku menjadi saksi bahwa kamu tidak harus terus jadi baja. Kadang menjadi manusia biasa saja sudah luar biasa. Tidak semua kekuatan itu indah. Kadang lebih mirip baju zirah yang berat dan karatan. Namun, fakta yang sering tidak disadari adalah kalau kamu bisa bertahan sejauh ini, berarti kamu punya skill bertahan hidup yang tidak dimiliki semua orang. Banyak orang runtuh di titik yang pernah kamu lewati tanpa sorotan. Dan ya, itu tidak membuat hidupmu lebih ringan, memang. Tapi itu membuktikan kamu sudah berkembang lebih jauh dari yang kamu kira. Kamu bukan lelah karena lemah. Kamu lelah karena sudah terlalu lama kuat tanpa strategi. Ingat ini. Kekuatanmu bukan untuk ditinggalkan, tapi dikelola. Berhenti menjadi pahlawan semua orang. Kekuatan jadi racun kalau kamu menggunakannya ke arah yang salah. Tidak semua panggilan tolong harus kamu jawab. Pilih mana yang layak, mana yang menguras, mana yang bisa kamu lepas. Tentukan batas, bukan harga diri. Batas itu bukan tanda kamu egois. Batas itu pagar agar kamu tidak tumbang saat kamu masih dibutuhkan untuk hal-hal yang lebih penting. Belajar meminta dukungan meski tidak nyaman. Tidak ada pemberani yang lahir dari tidak pernah takut. Justru keberanian terwujud saat seseorang mengakui butuh tangan lain untuk berjalan. Alihkan kekuatanmu untuk dirimu sendiri.
Selama ini, kamu kuat untuk bertahan. Sekarang, saatnya kamu kuat untuk membangun. Bukan hanya menahan badai, tapi mulai menciptakan rumah yang tidak roboh meskipun angin berubah arah. Kekuatan bukan tentang tidak menangis, tidak goyah, atau selalu siap untuk semua orang. Kekuatan adalah kemampuan memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang cukup sampai di sini. Kadang pilihan terkuat bukan lanjut menahan, tapi berani meletakkan beban yang sudah tidak relevan. Kalau kamu selama ini dipaksa kuat oleh keadaan, sekarang saatnya kamu memilih cara menggunakan kekuatan itu. Bukan jadi tameng, tapi jadi pondasi. Kamu boleh lelah, tapi jangan lupa, tidak semua orang punya daya untuk sampai sejauh titik di mana tempat kamu berdiri sekarang. Tenang sejenak, bukan berarti mundur. Itu cara memastikan langkah berikutnya lebih terarah, lebih dewasa, dan lebih tajam. Ini bukan tentang berhenti menjadi kuat. Ini tentang menggunakan kekuatanmu dengan cerdas. Tidak lagi sebagai respon terhadap luka, tapi sebagai alat untuk membangun hidup yang kamu pilih sendiri. Kalau kamu bisa kuat selama ini karena terpaksa, bayangkan seberapa jauh kamu bisa melangkah ketika mulai kuat karena sadar tujuan. Dan itulah titik perubahan.